Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih terhadap Tuhan Allah kita karena kita bisa dikumpulkan di sini bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan. Nah, sabda Tuhan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-7. Mari kita lihat dan kita baca. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari bacaan kita pada hari ini yaitu tentang domba yang hilang, atau jika diibaratkan seperti kita yang jatuh ke dalam dosa, dimana karena kasih Tuhan sendiri diibaratkan Tuhan Yesus Kristus adalah gembala tersebut. Di saat kita tersesat, di saat kita jatuh, kita pun ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita pun diajak untuk bertobat, kita diajak untuk memulai hidup baru yang lebih baik lagi. Nah, saya pun juga mempunyai suatu kisah yang hampir sama lah dengan bacaan kita pada hari ini. Bacaan tersebut, maksud saya cerita tersebut diawali dengan kisah seorang anak kecil yang bernama Didin. Didin ini semenjak ia lahir sudah tidak mempunyai ayah dan ibu, karena ayah dan ibu Didin pergi merantau ke luar negaranya, dan ayah ibu Didin pun menitipkannya kepada kakek dan neneknya. Jadi semenjak kecil Didin hidup dengan kakek dan neneknya. Nah, saat Didin berusia 10 tahun, di mana dia sedang asik-asiknya bermain, kakek dan neneknya pun juga sudah pergi meninggalkannya. Karena usia yang sudah tua, kakek dan neneknya pun harus berpulang kepada Tuhan. Nah, karena kasihan terhadap Didin, akhirnya para tetangganya pun menitipkan Didin di suatu panti asuhan. Di panti asuhan tersebut, Didin adalah anak yang nakal sekali. Dia sangat tidak mau diatur oleh para pengurus panti asuhan dan para pegawai di sana. Didin ini setiap harinya pun melakukan ulah yang merepotkan orang-orang di sana. Nah, jadi singkat cerita, setelah beranjak dewasa, Didin berumur sekitar 18 tahun. Didin mulai bergaul dengan orang-orang di luar panti. Orang-orang di luar panti ini adalah orang-orang yang berandal, orang-orang yang pemabuk, pemakai obat-obatan terlarang. Dan bahkan tak sering Didin ketika ia main pergi keluar, dia pun pulang hingga larut malam. Sampai jam malam di panti asuhan pun sudah terlewat. Nah, kerap juga Didin terkena semprotan atau himbauan atau terkena teguran dari ibu panti karena perilaku Didin yang sangat tidak baik dicontoh oleh teman-teman
sepantinya. Nah, di sini Didin ketika diberitahu oleh ibu pantinya atau ditegur oleh ibu pantinya, Didin ini merasa kesal karena dia merasa kebebasannya terenggut. Suatu hari Didin pun juga pulang larut malam. Namun tanpa sepengetahuan ibu panti, Didin pulang dengan seorang gadis dari luar. Didin merasa mempunyai kebebasan di panti tersebut. Namun tak lama setelah ibu panti mengecek kamar-kamar yang ada di panti, ibu panti pun juga mengecek di area taman dan melihat Didin bersama dengan gadis tersebut sedang asik mengobrol. Lalu setelah ibu panti mengetahui hal tersebut, ia pun pergi menegur Didin dan menyuruh Didin untuk memulangkan gadis tersebut. Didin pun akhirnya kesal dan dia sangat marah sekali terhadap ibu panti tersebut. Akhirnya di paginya dia berencana untuk pergi dari panti tersebut dan mulai hidup di jalanan semaunya dia atau sebebas-bebasnya. Dan ternyata terjadi juga. Saat pagi hari ketika ibu panti melihat kamarnya Didin, ternyata Didin sudah tidak ada di sana dan barang-barangnya pun sudah hilang. Lalu seharian ibu panti mencari Didin di area dekat panti, juga di luar panti, juga Didin pun tidak ada. Ibu panti juga melaporkan hal tersebut kepada kepolisian supaya Didin bisa dicari. Namun ternyata Didin pergi lumayan jauh, yaitu di luar kota dari kota panti tersebut. Akhirnya Didin pun hidup di jalanan dan bertahun-tahun ia hidup di jalanan. Dia memakai narkoba, dia mabuk-mabukan, dan selama 10 tahun ia hidup di jalanan. Suatu hari ia pun juga mengikuti suatu kegiatan, yaitu judi. Nah, di judi ini dia bermain dari pagi hingga malam dan hingga pagi lagi. Di judi tersebut Didin pun kalah taruhan, sehingga segala harta miliknya pun harus ludes, hilang dengan sekejap mata, dan dia tidak mempunyai apa-apa. Bahkan untuk makan saja Didin pun harus meminta kepada orang lain. Akhirnya karena dia sudah menyerah, dia meminta bantuan terhadap teman-teman seperjalanannya atau teman-teman yang berada di jalanan hidup bersama-sama dengan Didin. Namun mereka pun juga membiarkan Didin karena mereka sendiri pun juga berkesusahan. Akhirnya Didin dengan segala keputusannya yang matang, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk kembali ke panti di mana dulu dia dibesarkan. Nah, saat ingin ke panti, Didin pun juga merasa malu karena dulunya dia pernah pergi meninggalkan panti dan sudah sangat nakal sekali hingga orang-orang panti pun banyak yang tidak menyukai dia. Namun dia tidak ada pilihan lain selain pulang ke panti tersebut. Nah, ketika sesampainya di panti, Didin pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Lalu setelah mengucapkan salam, ia mulai memasuki panti dan melihat ibu panti yang sedang membersihkan halaman di daerah panti tersebut. Nah, ketika Didin menegur ibu panti tersebut pun juga terkaget-kaget melihat Didin. Nah, di sini Didin merasa atau berpikir bahwa mereka juga akan menolak Didin. Nah, namun pemikiran Didin ini salah. Jadi ketika ibu panti tersebut melihat Didin, dia langsung cepat-cepat pergi dan memeluk Didin. Karena ibu panti merasa Didin seperti anaknya sendiri dan juga anak-anak panti lain. Jadi ketika ada satu saja anak pantinya yang pergi ataupun anak pantinya harus pindah dari panti tersebut, dia pun merasa sangat kehilangan akan hal tersebut. Nah,
Di situ Didin terkaget-kaget dengan apa yang dilakukan Ibu Panti. Lalu akhirnya Didin pun bertanya kepada Ibu Panti, "Bu, kenapa saya engkau peluk? Kenapa saya engkau sayang? Walaupun saya sudah banyak sekali merugikan panti ini, sudah sering kali membuat kegaduhan di panti ini." Namun Ibu Panti pun menjawab kalau ia pun sangat sayang terhadap Didin. Mau Didin senakal apapun, mau Didin seberandal apapun, Didin tetap adalah anak dari Ibu Panti tersebut atau anak-anak panti yang Ibu Panti sayang. Nah, akhirnya Didin dan Ibu Panti tersebut kembali ke panti, dan akhirnya Didin yang dulunya adalah seorang yang nakal sekali dan adalah seorang pemabuk, peminum, juga pemakai narkotika, dan memiliki pergaulan bebas. Sekarang Didin sudah berkumpul dengan teman-teman pantinya, dengan pegawai-pegawai panti lain, mulai mengikuti doa-doa, mulai mengikuti persekutuan-persekutuan, dan Didin pun bahagia dengan hal tersebut karena dia tahu orang-orang pantilah yang sangat sayang terhadap dia. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mungkin yang bisa saya simpulkan dari kedua kisah yang ada di bacaan kita pada hari ini dan juga kisah Didin, yaitu tentang orang yang mempunyai dosa dan mereka bisa saja bertobat atau sangat bisa sekali untuk menjadi lebih baik lagi karena suatu pertobatan. Nah, jika kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kegiatan ini bisa kita lakukan dengan tidak menjauhi orang-orang yang kita anggap rendah atau kita anggap orang itu mempunyai kasus yang buruk. Namun kita bisa merangkulnya, kita bisa mengajaknya yang lebih baik lagi dan tidak malah menghindarinya. Karena kita lihat Tuhan Yesus sendiri dengan kasih-Nya yang luar biasa, Dia merangkul orang-orang yang bisa dikatakan di zaman itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak benar. Dan sepatutnya pula kita juga menerapkan hal tersebut di kehidupan kita, bahwa kita diajak untuk tidak menjudge atau kita menjauhi orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang tidak baik atau mempunyai perilaku yang jahat. Namun dengan kasih kita diajak untuk ikut menjadi pewarta Kristus, menjadi jalan keselamatan Kristus. Dengan bersama-sama kita membangun suatu hubungan yang lebih baik lagi, dan bersama-sama pula kita bisa melakukan perjalanan ke kerajaan Allah. Nah, jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan pada hari ini bahwa sejahat-jahatnya orang, sejelek-jeleknya orang, masih ada orang yang tetap menerimanya, masih ada orang yang sangat dengan ikhlas hati mengajaknya untuk berubah yang menjadi lebih baik lagi. Maka sepatutnya kita juga meneladani hal tersebut. Jadi sekian dulu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih dan sampai jumpa.